Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Bingi Febriana. Di sini saya akan menjelaskan video tentang uji validitas dan reliabilitas. Saya mengambil datanya dari skripsi Mbak Septia Dwi Anggra ini. Nah, jadi pertama-tama kita cari dulu datanya. Kita cari datanya. Nah, ini dia, sudah ketemu datanya. Lalu setelah itu, jika kita sudah ketemu data dari skripsi penugasan ini, data angketnya ini, kita pindahkan datanya itu ke Excel. Nah, seperti ini tampilannya ya kalau sudah dipindahkan semua. Nah, jadi ini ya teman-teman, data yang sudah dipindahkan ke dalam Excel seperti ini bentuknya. Lalu setelah itu kita salin lagi data yang di Excel ini, kita salin semua. Lalu setelah itu kita masukkan ke dalam SPSS. Nih, kita tempelkan aja teman-teman, tempel di SPSS-nya. Nah, lalu setelah sudah ditempel semua, kita masuk ke bagian variable view. Nah, di sini kita rubah namanya. Ini untuk memudahkan kita semua ya teman-teman. Ini di sini saya rubah menjadi X1, lalu X2, lalu X3 dan seterusnya, pokoknya sampai ke X12. Nah, ini X4, lalu ini X5, selanjutnya X6, X7, lalu X8, lalu X9, lalu X, kita rubah bawahnya X10, selanjutnya X11, X11 selanjutnya ya, X11, lalu bawahnya X12, X12, dan yang terakhir adalah total. Nah, total. Lalu setelah itu desimalnya sudah kan semua. Lalu kita rubah bentuk desimalnya menjadi 0. Kita nolin semua ya teman-teman. Kita nolin. Nah, sudah kita rubah semua desimalnya jadi 0 semua. Kita sudah rubah ya, ini sampai yang terakhir kita rubah semua jadi 0. Lalu kita masuk lagi ke tabel data view. Setelah di data view, kita akan memulai ujinya ya teman-teman. Nah, kita buka analyze, lalu kita buka correlate, bivariate, lalu kita pindahkan semua tabel X-nya ini, kita pindahkan ke tabel yang sebelahnya. Nah, kita pindahkan semuanya ya teman-teman, dari X1, X2 sampai semuanya. Nah, kita pindahkan semuanya ke tabel sebelahnya, tabel variabel itu. Kita pindahkan variabelnya semua sampai selesai ya teman-teman. Nah, kalau sudah, lalu kita klik, kita pastikan ini personnya sudah, lalu totalnya sudah, lalu setelah itu kita klik OK. Nah, kita klik OK. Nah, di sini teman-teman bisa lihat hasilnya, korelasinya. Nah, kita di sini cek. Di sini kita cek korelasinya ya teman-teman. Nih, ini dia hasilnya.
Ini teman-teman, ini tadi tabel, kita berfokusnya pada tabel yang korelasi ini teman-teman. Nah, lalu setelah itu kita buka skripsi dari Mbak Septia tadi, kita cocokkan apakah sama hasil kita tadi dengan hasil deskripsi dari Mbak Septia. Nah, di sini tuh kita lihat ya teman-teman bahwa hasilnya sama ya teman-teman. Tuh, kita lihat oke. Lalu kita geser ke bawah. Ini dia tabel, ini adalah tabel hasil uji 1 dan uji 2 ya teman-teman. Dari skripsi Mbak Septia. Kita di sini kita samakan, tuh, sama ya teman-teman. Nah, kita di sini lihat itu bagiannya ya teman-teman. Lalu setelah ini kita lihat taraf totalnya, dia di 0,482 itu milik Mbak Septia. Di sini taraf signifikansinya teman-teman. Kita samakan dengan hasil milik kita. Oke. Nah, lalu setelah itu, ini kan kita sudah samakan tadi ya teman-teman dengan skripsi dari Mbak Septia. Nah, kita balik lagi ke skripsi Mbak Septia, kita tarik ke bawah, tarik ke atas lagi. Kita untuk melihat terus kita geser ke bawah. Nah, oke teman-teman, kita cari lagi tabel dari Mbak Septia. Nah, ini dia tabel validnya ya, validitasnya. Dan di sini sudah tertera bahwa seluruh datanya itu adalah valid ya teman-teman. Tadi sama punya kita yang di SPSS. Tapi Mbak Septia datanya valid semua dan kita juga bisa dipastikan data kita valid semua. Oke, kita lanjut untuk uji yang kedua, yaitu uji reliabilitas. Nah, ini datanya masih sama ya teman-teman, yang kita pakai data yang awal tadi yang untuk kita uji validitasnya. Lalu setelah itu sudah kita tempelkan sama, kita gunakan sama datanya. Lalu setelah itu nah, kita masuk lagi ke SPSS-nya teman-teman. Nah, kita lihat lagi di deskripsinya ya Mbak Septia. Kita cari deskripsinya. Kita balik lagi ke SPSS. Nah, kita hapus semua ya teman-teman yang tadi datanya. Kita hapus semua. Nah, jadi teman-teman untuk bagian totalnya ini kita hapuskan aja karena kita hanya memakai 12 variabel tadi ya. X-nya sampai 12 aja. Nah, udahnya sudah kita hapus variabel totalnya, kita buka analyze, lalu kita buka scale, buka reliability analysis karena untuk mengecek reliabilitasnya teman-teman. Lalu kita pindahkan semua variabelnya itu di tabel yang sebelah kanan itu. Kita pindahkan ya teman-teman. Kita pindahkan semuanya sampai ke X12-nya. X8 kita masukkan, X9 kita pindahkan.
sampai X12. Lalu kita klik statistik, kita klik bagian scale if item delete. Kita checklist ya teman-teman. Nah, setelah itu lalu kita klik continue. Klik continue lalu kita klik OK. Sudah. Nah, ini dia teman-teman hasil reliabilitasnya. Kita berfokus pada tabel yang reliability statistik ini teman-teman. Kita cari tabel reliable pada skripsi dari punya Mbak Septia ini teman-teman. Nah, ini dia tabel dari Mbak Septia. Hasilnya sama ya teman-teman dengan hasil uji yang kita lakukan baru saja tadi. Nih, hasilnya sama. Oke. Sama ya teman-teman, berarti bisa dipastikan bahwa datanya adalah reliable. Seperti itu.